Kita buka Alkitab kita yang terambil dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Dua Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Ya, kalau kita sudah biasa baca ayat ini, tapi hari ini kembali lagi kita mau belajar. Ya, apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita. Sudah dapat semuanya? Lantai 1 sudah dapat? Haleluya. Lantai 2 sudah dapat semuanya? Iya, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Katakan amin. Tapi silakan dulu kembali. Ya, hari ini kalau kita kembali baca firman ini, mungkin ini sudah jadi ayat hafalan bagi kita, tetapi Tuhan mau mengingatkan kita kembali saudara. Ya, khotbah Hana-Hana beri judul mengenal Tuhan melalui firman-Nya saudara. Mengenal Tuhan melalui firman-Nya saudara. Kalau kita mau mengenal seseorang pasti kita cari tahu dulu seseorang gitu kan. Kita lihat dia dulu, kita lihat fisiknya, kita tahu dia seperti apa kan gitu kan. Tapi masalahnya kita mau mengenal Tuhan yang kita tidak lihat gitu kan. Beda ya, Hana mau mengenal bangkil, Hana lihat dulu tahu namanya. Tapi Hana tidak tahu orangnya, tidak mungkin gitu kan. Tidak mungkin Hana kenal dia. Tetapi ketika Hana mau kenal bangkil, dari sekian ini para pria-pria di sini, pasti Hana tanya, di sini mana ya? Maaf, mana yang namanya Yeskil? Pasti kalau Hana tanya Bang Putra, oh bukan saya, ya kan? Tanya Bang Pasca juga, oh bukan saya. Langsung semuanya serentak tunjuk arah sana, oh sana rupanya, ya kan? Sudah lihat orangnya dan mulai Hana tertuju sama dia. Gitu kan? Karena sudah tahu dia, oh ternyata dia orangnya. Yeskil yang biasa dipanggil Kiel gitu kan. Hanya mulai tanya dia, Bang kesukaannya apakah? Mulai cari tahu. Kita pasti akan cari tahu. Apalagi kita mengenal gembala kita. Kita pasti cari tahu gembala kita maunya kayak gimana. Ya kan? Kita kenal sudah mulai bertahun-tahun kita udah mulai tahu. Oh ternyata bunda enggak suka ini. Oh bunda sukanya kayak gini. Oh bunda maunya kayak gini. Karena sudah berkenalan saudara. Sudah tahu kayak gimana saudara. Sama saudara dengan Tuhan saudara. Kita mau mengenal Tuhan. Katanya kita anak Tuhan. Tapi kita tidak kenal siapa Tuhan yang kita tuju saudara. Sebab apa? Fisiknya sosoknya enggak kita kelihatan. Seperti yang kita tadi Hana ilustrasikan seperti bangkil saudara. Kalau orangnya bisa kelihatan kita akan tahu. Oh dia orangnya kayak gini. Oh dia orangnya kayak gini, oh dia kayaknya seperti ini. Tetapi Tuhan itu maha kudus, maha baik lagi. Maha kasihnya luar biasa saudara. Ya sekalipun saudara berkata bahwa saudara sudah mengasihi Tuhan saudara. Dia lebih mengasihi seperti apa yang saudara buat. Melebihi dari itu saudara. Tapi masalahnya Tuhan yang kita katakan Tuhan tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Lalu bagaimana kita mau kenal dia? Kan gitu. Iya kan? Lalu gimana aku mau kenal Tuhan? Makanya di sini Paulus berbicara kepada jemaat berbicara kepada Timotius, saudara, suratnya yang kedua, saudara. Paulus dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kembali, saudara. Di sini judul lembaga Alkitab memberi judul iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ternyata ketika kita mau mengenal Tuhan yang tidak kita tahu sosoknya seperti apa saudara. Namun di dalam setiap proses yang kita alami, Tuhan sedang datang memperkenalkan siapa dirinya saudara. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang sudah kita baca. Makanya saudara mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Di sini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Tuhan
Tuhan, yang diberikan Tuhan melalui hamba-hambanya memang bermanfaat untuk apa? Pertama, mengajar kita. Mengajar kita untuk mengenal yang benar. Bahwa Tuhan kita itu adalah kebenaran, saudara. Tidak bisa dikotak-katik dengan kebenaran, kesalahan. Tidak bisa diganggu gugat, saudara. Sekali benar tetap benar. Itu sebabnya karena dialah kebenaran. Dia mau menyingkirkan semua kejahatan dan kesalahan dalam diri kita. Yang mau mengenal Dia. Dia kudus. Ya, di sini dikatakan mengajar, lalu untuk menyatakan kesalahan. Jadi kita belajar, kita diajari. Setelah kita diajari mulai tahu, saudara. Oh, ternyata ada kesalahan-kesalahan dalam diri saya. Oh, ternyata seperti ini, sehingga ketika aku meminta sama Tuhan sepertinya terhalang karena ada kesalahan-kesalahan saya. Seperti itu. Selanjutnya dikatakan apa, saudara? Untuk menyatakan kesalahan, untuk Tuhan itu tidak biarkan gitu aja. Dia memberikan pengajaran, dia membuka kesalahan, dia tidak tinggalkan kita begitu saja. Tetapi dia sedang memperbaiki siapa kita. Oh, ternyata kita banyak kesalahan. Tidak Tuhan lepas tinggalkan. Dia perbaiki kita yang penuh dengan kesalahan-kesalahan. Dia perbaiki kita, saudara. Lalu dikatakan apa? Untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk setelah itu apa? Ada didikan. Jadi tidak dibiarkan gitu aja. Selanjutnya dalam apa? Dididik. Bukan menurut pikiran kita. Setelah itu bebas. Lakukan dosa lagi. Tidak, tetapi dikatakan dididik untuk dididik orang dalam kebenaran. Kita dibawa di dalam kebenaran. Kan sudah dibuka kesalahanmu. Kan sudah diajar sama kita. Oh, ternyata salah. Oh, ternyata kayak gini. Oh, kelakuanku ternyata kayak gini. Oh, aku suka merepet. Oh, aku suka marah. Aku sudah emosi. Aku sukanya seperti ini. Oh, ternyata salah. Kelakuanku salah selama ini. Kita diperbaiki. Setelah diperbaiki, kita dibawa sekarang kepada kebenaran. Melalui kebenaran inilah kita mulai mengenal siapa Tuhan kita. Makanya kita mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Akhirnya kita mulai sadar. Tuhan yang kita sembah yang tidak terlihat. Namun dia sedang memperbaiki kelakuan saya. Melalui apa? Melalui kebenaran yang saya sudah terima. Ada dua hal, saudara, kita mau belajar hari ini, saudara. Mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Poin pertama, saudara, menerapkan ajaran Tuhan, saudara. Ketika kita mau mengenal Tuhan dalam firman-Nya, melalui firman Tuhan ini, kita perlu terapkan kebenaran ini dalam setiap kehidupan kita, saudara. Lalu gimana aku mau mengenal Dia, tetapi aku tidak menerapkan semua kebenaran yang sudah diberikan bagi saya dan tidak saya beritahu dalam hidup saya, saudara. Bagaimana Tuhan itu dikenal oleh semua orang juga melalui hidup saya. Bagaimana orang lain juga akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah kalau sifat dan kelakuan kita tidak berubah, saudara. Kan dia bebaskan kita dari kesalahan. Dia ajari kita supaya kita tidak tinggal lagi dalam kesalahan-kesalahan kita. Dia didik dan dia bawa kepada seluruh kebenaran, saudara. Sekarang mulai orang lihat. Mulai ada perubahan dalam hidup kita. Dan mulai orang lihat, oh ternyata ada ya Tuhan. Aku kira ternyata tidak ada Tuhan. Ya kan? Ada kepercayaan seperti itu kan, saudara? Kepercayaan apa itu, saudara? Ateis ya. Ya kan? Bahwa hanya ini aja, apa yang ada di dalam ini aja, seperti itu aja, saudara. Ya kan? Tetapi kita beda, saudara, ya. Pertama, menerapkan ajaran Tuhan. Saudara ingat bahwa jikalau kita tidak mengenal Tuhan, makanya firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal aku, kata Tuhan. Jadi sangat penting kita mengenal Tuhan supaya kita tidak binasa, saudara. Untuk apa kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, saudara? Supaya kita tidak
Ya, supaya kita tidak binasa saudara. Makanya Paulus dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan saudara. Bahwa sangat penting kita harus mengenal Tuhan saudara. Jangan kita merasa biasa aja, oh hidupku udah kayak gini aja, ya udah kayak gini aja. Kita perlu mengenal Tuhan saudara. Sekalipun ada batas-batasnya, kita tidak selalu dengan ibu gembala yang akan mengajari kita. Kita tidak selalu dengan pelayan-pelayan Tuhan, dengan selalu bersama dengan kita. Tetapi ada firman Tuhan saudara, yang kita baca dan akhirnya kita kenal Tuhan saudara. Melalui firman-Nya inilah kita akan mengenal Tuhan kita saudara. Makanya jangan pernah tidak baca firman. Ya, bagaimana kita mau mengenal Tuhan? Doa aja ogah-ogahan. Ya kan? Aku mau berdoa apa ya? Saking udah gak kenal Tuhan, aku mau berdoa bilang apa ya? Maaf ya kalau tersinggung. Ya kan? Kalau tersinggung berarti saudara melakukan itu. Jadi harus berubah, harus bertobat. Ajakan untuk sama-sama berubah dan bertobat. Aku mau berdoa bilang apa ya? Karena kita tidak kenal Tuhan kita. Kita berkata kita orang Kristen tapi kita tidak bisa berdoa, berarti kita tidak kenal. Kalau kita kenal Tuhan kita disuruh berdoa mau. Karena kita tahu kita mau ngomong sama Tuhan kita yang kita kenal. Ya kan, kita ngomong, Tuhan hari ini aku ngalami masalah Tuhan. Kita ngadu lewat doa kita. Karena kita kenal Dia Tuhan yang akan mendengarkan. Oh iya, kita kenal melalui apa? Melalui firman Tuhan. Bahwa telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kita ngadu, kita ngomong. Karena kita kenal melalui firman-Nya saudara. Tapi kalau kita tidak kenal, berdoa aja kita malas. Ya. Makanya saudara, Tuhan sedang membuka bagi kita saudara. Supaya kita harus mengenal Tuhan saudara. Supaya kita tidak menjadi orang yang binasa saudara. Saudara mau binasa? Hah? Mau binasa? Anak muda mau binasa? Hah? Hah? Oh tidak ya? Enggak ya? Enggak mau binasa? Berarti harus? Hah? Harus kenal Tuhan. Kalau enggak mau binasa harus kenal. Lalu mana? Melalui firman. Baca setiap hari. Supaya kenal. Ya, kita buka dalam Ulangan 6. Ulangan pasalnya yang ke-6. Ayat yang ke-5. Di sana dikatakan apa saudara? Ini harus menerapkan ajaran Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kita perlu terapkan. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dikatakan kasihilah Yahweh Elohimmu Tuhanmu dengan ada kata segenap. Segenap setengah-setengah enggak? Hana tanya dulu, setengah-setengah atau utuh? Utuh, dikatakan dengan segenap hatimu. Ayo sama-sama, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ada 3 poin, segenap utuh seluruhnya saudara. 3 hal ini dikerahkan semuanya untuk Tuhan kita kenal saudara. Karena apa? Kalau kita hanya pakai hati aja saudara, jiwa kita ini saudara lemah. Ya, kekuatan kita makin drop saudara. Tapi dikatakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan kita arahkan semuanya utuh hanya untuk Tuhan saudara. Maka Tuhan akan memperbaiki hidup kita saudara. Dia akan datang dan memperkenalkan sehingga pada waktu kita mengalami masalah, kita kenal Tuhan kita. Tuhan hari ini aku mengalami masalah. Tuhan hari ini aku seperti dihakimi. Tuhan hari ini aku seperti ditolak. Karena kita kenal Tuhan. Tuhan datang untuk memperkenalkan dirinya melalui masalah yang kita alami saudara. Supaya Tuhan tunjukkan ini aku yang engkau kenal melalui firman-Ku kata Tuhan. Karena apa? Tuhan datang dengan kasih.
Makanya dikatakan di sini, kasihilah dengan seluruh, dengan segenap, saudara. Jangan kita dengan setengah-setengah. Kalau cuma setengah-setengah, saudara, pada waktu masalah kita tidak terjawab, saudara, kita tidak utuh lagi ikut Tuhan. Tapi pada waktu seutuhnya, seluruhnya, semuanya kita kerahkan untuk mengenal Tuhan dan menerapkan itu dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi sebab Tuhan yang menjadi pembela kita. Makanya kata lagu tadi, pertolonganku di tempat maha tinggi. Kadang pada saat apa? Kita mengangkat tangan kita. Tanda penyerahan, Tuhan turun tangan membela perkara kita, saudara. Ya, belajar kenal Tuhan. Jangan cuma belajar kenal suami istri, anak-anak, Tuhannya dilupakan. Ya, hati kiri kanan, ini suami, ini istri, ini anak-anak. Anak-anak misalnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5. Hatinya full semuanya dengan keluarga. Lalu Tuhannya, tambah lagi masalah datang. Udah lagi, mulai tambah masalah lagi datang. Sudah segenap ini semuanya. Lalu Tuhannya ditaruh di mana? Kita perlu mengenal Tuhan dan menempatkan Tuhan seluruhnya. Seutuhnya di dalam apa? Seluruh hati kita. Seluruh jiwa kita. Dan seluruh kekuatan kita ada Tuhan di dalamnya. Sehingga apa? Kita bisa mengerjakan segala sesuatunya. Dan di sini kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sehingga pada waktu kita kecewa kan mulai kurang kekuatan kita. Gitu kan? Ada masalah datang, mulai datang kecewa. Kok Tuhan tidak tolong ya? Ya kan? Tetapi Tuhan ngomong, karena kamu mau mengenal Tuhan, Tuhan datang supaya kamu dewasa. Kita ngerti, oh Tuhan izinkan masalah terjadi supaya aku dewasa. Aku tidak jadi kanak-kanak melulu. Ketika datang masalah gitu kan, anak-anak gitu ya. Gitu ya anak-anak ya, ibu-ibu yang pernah punya anak ya. Sudah punya anak pun gitu kan. Kalau sedikit temannya hajar pukul gitu, pulang lapor ya. Mama. Kayak Gafra dulu pernah di sini ya gitu kan. Dia agak sedikit, dia paling enggak bisa dicubiti pipinya, enggak bisa dicium-cium gitu kan. Dia lapor sama Hana itu, mama, abang diinikan. Ya udah, jangan diini. Enggak, mesti harus sampai Hana lihat dia orang yang itu. Oh ya enggak boleh ya, ampuni aja. Anak-anak kan kayak gitu. Tetapi tidak melulu kita itu seperti anak-anak. Pada waktu kita tidak mampu, mungkin kita seperti anak-anak yang Tuhan perlu tolong kita, saudara. Bahkan kita butuh Tuhan pun gendong kita, saudara. Karena kita tahu ini ada bahaya yang membuat kita hampir jatuh. Di saat inilah kita seperti anak saudara di dalam Tuhan, saudara. Tetapi pada waktu yang tepat, masalah diizinkan Tuhan, saudara. Yang terus melulu datang silih berganti dalam hidup kita. Tuhan sedang datang memperkenalkan dirinya bahwa engkau harus dewasa dengan firman-Nya, saudara. Kita harus dewasa. Ya, lapor sama Tuhan boleh. Tapi kita perlu hadapi. Jangan kita lari. Kita hadapi, menunjukkan firman itu berkuasa dalam hidup kita, saudara. Tuhan turun membela perkara kita. Gimana Tuhan mau tunjukkan pembelaannya kalau kita tidak hadapi? Lari melulu, saudara. Selesai enggak? Selesai masalah enggak? Enggak. Ciptakan masalah baru. Ya, makanya saudara kita perlu menerapkan firman yang kita baca, firman yang kita dengar, kita perlu terapkan dalam hidup kita, hari-hari kita. Ya, hari-hari, jangan tunggu ada masalah baru kita terapkan. Kan Tuhan bilang, Tuhan akan tolong aku. Ada masalah baru kita teriak ingat Tuhan, mau cari Tuhan, saudara. Sekalipun kita dalam keadaan nyaman sekalipun, kita perlu kenal Tuhan. Supaya pada waktu kita mengalami situasi yang membuat kita gerah dan tidak mampu, kita tahu bahwa Tuhan sediakan jalan keluar bagi kita. Yang percaya katakan amin. Ya,
Tuhan itu Tuhan yang maha besar, saudara. Ya, dia tahu, saudara. Ya, mari kita buka dalam Yosua 1, saudara. Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Kita perlu menerapkan firman Tuhan, ajaran Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan apa, saudara? Ayo sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Kenapa tak berhasil pertanyaannya? Halo. Kenapa tak berhasil dan kenapa Hana tak beruntung? Ayo baca yang tadi. Dikatakan janganlah engkau melupakan. Ya, dikatakan apa? Perkataan memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi kita kurang merenungkan dalam hidup kita. Sehingga terjadi dalam kehidupan kita tidak ada berhasilan, tidak ada keberuntungan. Kenapa? Dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan itu dikatakan ada siang dan malam. Supaya apa, saudara? Supaya engkau bertindak. Supaya kita tahu ini jalan apa yang harus aku ambil, apa yang harus aku pilih. Ini situasi yang tidak enak, tidak nyaman. Ketika firman Tuhan kita terapkan dalam hidup kita, kita ingat, kita renungkan, saudara. Bahwa Tuhan akan menolong kita situasi apapun yang sedang kita alami. Di sini dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Hanya kita bertindak. Aku mau ambil jalan yang mana ya? Kita tanya sama Tuhan. Sehingga ketika tindakan yang kita ambil, kita tanya sama Tuhan dan kita ingat firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Tuhan yang akan tolong saya. Tuhan beri aku hikmat. Tuhan beri aku kemampuan untuk bisa menghadapi semuanya. Makanya kita bisa bertindak hati-hati dan ada hasilnya, saudara. Yaitu apa? Kita akan berhasil dan akan beruntung. Apabila kita menerapkan semua firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita merenungkannya itu bukan hanya pada waktu kita mengalami masa sukar. Tapi kita merenungkan itu semuanya dikatakan siang dan malam. Artinya setiap waktu, saudara. Waktu siang dan waktu malam harus ingat kita diperhadapkan dengan harus melakukan ini yang tidak benar sesuai firman Tuhan. Atau kita diperhadapkan harus melakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kita semakin berhati-hati. Bukan kita langsung pergi dan menjauh, tidak. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Untuk menghadapi segala sesuatunya. Kita bukan orang-orang yang bodoh. Tetapi kita orang-orang yang akan tetap maju bersama dengan Tuhan. Akhirnya kita mulai bertindak hati-hati. Kita mulai lihat situasi. Tuhan kayak gimana? Keadaan ini apa yang harus aku pilih? Apa yang harus aku kerjakan? Karena kita mengkonsumsikan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Akan ada keberhasilan. Percaya tidak percaya, tanya orang-orang yang berhasil. Apa rahasianya seperti Hana bilang minggu lalu? Apa rahasianya mereka diberkati Tuhan? Ya, sekalipun mereka tidak punya uang banyak, tapi terlihat mereka seperti diberkati selalu. Tanya sama mereka. Ya, karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang menerapkan selalu firman Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga mereka berjalan pun mereka selalu tanya sama Tuhan. Jangan begini saudara, aku mau tanya dulu sama Tuhan. Gitu kan? Karena Tuhan belum jawab sama aku, jadi aku enggak mau melangkah. Ya kan? Di situ aja aku terus. Ya kan? Tuhan punya banyak cara saudara. Ya kan?
Tuhan perhadapkan dengan situasi ini. Bukan kita berdiam-diamkan semuanya, tidak. Mulai dikatakan di sini, supaya engkau ada kata bertindak, tidak berdiam, saudara. Ada kata bertindak, saudara. Kita diperhadapkan sekarang bukan diam, saudara. Tetapi firman Tuhan yang sudah kita terapkan dalam kehidupan kita, mulai kita tahu arahkan kemana, saudara. Mulai kita bertindak dengan hati-hati. Oh Tuhan, tanya sama orang-orang. Kalaupun kita rasa Tuhan belum jawab, saudara, Tuhan punya banyak cara. Tanya sama orang-orang yang benar-benar bergaul dengan Tuhan. Engkau akan temukan jawabannya. Ya, jangan berdiam. Kalau kita selama berdiam terus, saudara, kita tidak akan dapat apa-apa. Ya, ingat janda di Sarfat, saudara. Dia berdiam dengan hanya bekerja seperti itu aja. Tuhan utus siapa? Nabi Elia untuk memberitakan kepada dia harus bertindak, melakukan sesuatu, saudara. Mujizat terjadi enggak? Terjadi, saudara. Makanya jangan berdiam. Tapi bertindaklah, tetapi sesuai dengan kebenaran Tuhan yang kita terapkan dalam hidup kita, saudara. Kalau kita mau berhasil dan beruntung, saudara. Ya, jadi kalau kita mau berhasil dan beruntung, maka kita harus memperkatakan kebenaran Tuhan dan Ayo baca kembali 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang percaya katakan amin. Ya, ada perjalanan, artinya tidak berdiam. Ada tindakan yang harus kita tempuh sehingga kita akan berhasil dan beruntung. Jadi kalau kita benar-benar mau mengenal Tuhan dan Tuhan mau datang kepada hidup saudara dan saya, Tuhan izinkan masalah terjadi, kita akan kenal siapa dia, saudara. Bahwa dia tidak berdiam diri, dia bertindak, saudara. Dalam Yakobus 1, saudara, kita buka Yakobus 1. Ayat yang ke-22. Ya. Perlu menerapkan dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dikatakan kalau kita mau menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa kita bukan hanya sekedar pendengar, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, dikatakan kamu menipu. Jadi kalau jangan kita marah kalau orang bilang kita penipu. Halo umat Tuhan. Ya kan? Kalau kita dikatakan penipu karena ada yang kurang. Karena firman ini menjelaskan, saudara. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi ada 2 hal ini yang akan benar-benar harus kita lakukan. Yaitu mendengar dan melakukan. Bukan salah satunya saja, saudara. Kalau hanya salah satunya berarti kita penipu. Jadi kalau jangan marah. Kalau pernah kita dengar orang bilang kita penipu. Karena kita menipu diri kita sendiri. Diri sendiri aja kita tidak jujur, apalagi Tuhan dan orang lain. Ya, aku udah kerjakan kok. Ya, aku udah kerjakan kok. Tapi kita tidak terapkan dalam hidup kita. Ya, hari-hari kita. Aku dengarnya, Bunda Hot, aku dengar. Tetapi kita tidak terapkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita sedang menipu diri kita sendiri. Diri kita sendiri sedang tertipu, saudara, dengan keadaan yang sedang terjadi, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita tidak terapkan 2 hal ini. Mendengar dan
melakukan. Ayat selanjutnya, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tahu kan cermin ya? Semua ke gereja cari cermin ya. Tidak ada yang cari uang duluan, cari cermin saudara. Mau ngapain? Apalagi ibu-ibu, apalagi anak muda cewek ya gitu. Cari cermin untuk poles. Ya, yang laki-laki cari cermin. Ya Kak Ir, sekalipun rambut gitu tetap cari cermin ya kan? Ya kan? Tetapnya saudara. Semua cari cermin saudara. Ya kan? Untuk rapi. Setelah lihat amat-amati mana nih yang kurang. Gitu kan? Kayak Hana lah contohnya. Pakai lipstick supaya jangan kelebihan bibir. Gitu kan. Kan lihat baik-baik. Lihat baik-baik sekalipun udah mata 4 saudara. Ya kalau enggak pakai kacamata enggak bisa lihat saudara. Maksudnya enggak fokus saudara ya. Jadi tetap amati tuh muka kayak gimana. Ini kayak gini. Oh udah rapi. Jadi pandangan kita seperti tadi mengamat-amati wajah kita. Ya kan? Jadi kayak gitu saudara. Dengar aja. Hanya dengar aja. Nah selanjutnya dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang kerjanya. Ya kan? Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya. Dikatakan mukanya yang sebenarnya di depan cermin, sama saudara, kita mengamat-amati, kita mendengarkan firman Tuhan yang sebenarnya. Yang sebenarnya saudara, firman Tuhan yang benar-benar saudara dari Tuhan saudara. Tetapi ayat yang selanjutnya dikatakan, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Kita dengar dengan seksama, oh ini memang benar firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengubahkan. Iya benar, mengubahkan benar. Mengamat-amati seperti wajah kita amati. Jangan sampai ada begini dan begitu. Sama dengan firman Tuhan, kita dengar dengan seksama. Benar-benar ini firman Tuhan. Tetapi kita lupa saudara. Dikatakan ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan dan ya dia akan berbahagia. Jadi kalau kita cuma dengar, wih bagus luar biasa. Wih, ya ini memang firman Tuhan. Keras memang. Tapi kalau kita cuma mengamati dan mengakui, tetapi kita tidak terapkan dalam kehidupan kita. Kita seperti orang tadi, mengamat-amati dengan seksama wajah kita. Jangan sampai ada salah ini dan salah itu. Kita mengamati untuk diri kita. Ya, aku enggak salah. Benarnya aku, udah bagusnya, udah ini. Kita fokus untuk diri kita, udah ini. Tetapi setelah itu dia pergi, ternyata dia lupa. Saking mungkin kalau Hana selalu ngomong, rupanya lipstick lari sana lari sini saudara. Ya kan, pas kembali ke kaca lihat, ya so kena di sini lipstick rupanya. Ya, sama dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita. Firman yang diberikan bagi kita. Supaya kita kenal dia. Supaya apa? Kita terapkan dalam hidup kita. Supaya hidup kita ini semakin apa? Semakin ada bersinar namanya kebenaran Tuhan dalam hidup kita saudara. Jangan cuma sekedar pendengar. Tetapi harus sebagai pelaku. Dikatakan ayat 25.
Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Ada kata bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Akan berbahagia oleh perbuatannya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ternyata sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan berbahagia sekalipun orang remehkan kita, tetapi yang kita hasilkan dalam kehidupan kita adalah sesuai dengan firman Tuhan. Orang mau mempermalukan kita sekalipun, tetapi karena ada firman Tuhan yang kuat dalam kehidupan kita dan kita melakukan semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dikatakan apa saudara di sini? Saudara, dikatakan berbahagia oleh karena perbuatannya. Kita tidak takut dikecewakan. Kita tidak takut dikucilkan karena yang kita hasilkan sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Orang mau bilang kita kayak gimana, tetapi hidup kita adalah selalu mengerjakan apa yang Tuhan mau. Ya, jadi kalau kita benar-benar mau mengenal Tuhan melalui firman-Nya, saudara, kita perlu menerapkan dalam kehidupan kita firman Tuhan. Mau enggak? Ya, jangan cuma di gereja aja. Amin. Haleluya. Apalagi anak-anak muda, anak-anak muda selalu. Ya. Ya. Kalau kita mau mengenal Tuhan, ayo belajar. Belajar terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, saudara, kita perlu transformasi, adalah perubahan hidup. Ya, perlu dalam kehidupan kita ini ada perubahan, saudara. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang kita dengar dan kita lakukan, saudara, terjadi itu dalam kehidupan kita. Perubahan itu, saudara. Antara kita dengar dan kita lakukan, saudara, itu terlihat dalam perbuatan kita. Jangan kita cuma dengar, kita tidak mengerjakannya, tidak terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Perlu ada perubahan, saudara. Ya, supaya jangan kita lamlop terus, saudara. Loading terus, saudara. Ya kan? Mau enggak loading? Jangankanlah dulu Kakak Hana tanya ini. Saudara punya HP, saudara. Kalau loading, berarti yang saudara pikirkan di Dia apa, Bang? Ini dia soheng, ini HP nih. Loading. Asiknya kayaknya. Pasang wifi. Sekalipun 10 wifi di depan dalam rumah, saudara. Kok enggak nyambung-nyambung ya? Loading aja katanya di situ, loading katanya. Karena HP-nya berat. Bukan HP-nya yang berat, terlalu banyak aplikasi. Sama saudara dengan kita. Kalau terlalu banyak masalah, kita juga loading, saudara. Iya, ada yang bilang amin katanya. Loading, Bang. Banyak masalah loading ya. Iya kan, kalau kita banyak masalah loading. Bapak-bapak terutama ini. Ya kan, loadingnya mungkin bisa 1 tahun. Apa? Enggak ya. Ya kan, kita kalau punya banyak masalah, makanya perlu perubahan. Supaya jangan loading terus, saudara. Ibu gembala capek-capek bawa firman, tuntun, bahkan kunjungan. Kalau kita terus loading, saudara, bahaya, saudara. Ya kan? Kita jadi jemaat loading nanti. Ya, langsung bikin grup loading. Haleluya. Ya kan? Grup loading. Jadi terus diingatkan sama Ibu Gembala. Kasihan hari ini Ibu Gembala sakit, ya kita doakan ya. Supaya beliau sehat, ya kan. Perlu ada transformasi, perubahan.
Ibu Gembala sering kali ingatkan, bahkan Bunda Rael pernah juga bawa firman tentang ini saudara. Hari ini Tuhan ingatkan kita kembali. Karena kita jemaat Tuhan sudah banyak yang loading saudara. Terlalu berat dengan masalah. Karena sudah terlalu berat dengan masalah, harus sama-sama berubah. Supaya jangan berat saudara. Kita buka dalam Yeremia 32. Yeremia pasalnya 32 ayatnya ke-39. Ya, supaya kita tidak loading terus saudara. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang dikasih Tuhan satu hati dan satu langkah. Supaya tidak loading kita. Kalau sudah Tuhan bilang langkahnya satu, ya sama-sama ayo ikut satu. Jangan kalau diajari kayak gini, yang satu sana buat kayak gini, yang satu ini buat sini. Padahal Tuhan sedang membawa untuk satu tujuan saudara. Tapi banyak yang berpencar-pencar. Sehingga kalau dibilang dinasehati, yang ngikut terus ini enggak loading saudara. Karena restart terus saudara, gitu kan. Ya kita pakai bahasa-bahasa ini dikit ya. Ya kan, restart terus saudara. Ya kan supaya enggak berat. Karena apa? Firman terus yang dia terima, dia kerjakan, dia dengar, dia kerjakan, dia dengar, dia kerjakan. Sehingga hidupnya sekalipun ada masalah, dia tidak loading, dia tidak berat saudara. Karena yang memberikan keringanan adalah Tuhan dalam hidupnya saudara. Sehingga dia tidak akan ada beban, ya udah sekalipun ada beban. Tetapi seperti orang lihat tidak ada beban. Karena apa? Aku akan memberi mereka satu hati. Kata mereka lebih dari satu, banyak. Bangsa yang dipilih Tuhan bilang aku akan memberi mereka satu hati. Jadi kalau kita satu hati di tempat ini, dari depan sini sampai ke belakang lantai 1, lantai 2, 3, satu hati ikuti seperti apa yang Tuhan mau. Kita sama-sama orang yang akan terus hidup dalam perubahan terjuduk kepada Tuhan saudara. Jadi tidak kita lihat lagi kiri dan kanan. Tapi kita lihat dalam diri kita. Kita terarah kepada apa yang Tuhan mau. Ya, aku akan memberikan mereka satu hati dan satu langkah. Satu langkah. Oh misalnya gini, oh di sana Tuhan. Kalau gini saudara, tiba-tiba Tuhan tunjukkan dirinya. Contoh, ya. Apa saudara gini? Biar aja Bang Pasca yang pergi. Biar aja. Kita pasti akan sama-sama lari pergi saudara. Benar tidak? Karena Tuhan bilang gini, aku akan memberikan satu hati, satu langkah. Sehingga mereka takut. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau kita semua yang ada di tempat ini punya hati yang sama. Dengan punya satu langkah yang sama. Itu takut sama Tuhan. Kita akan saling berjuang saudara. Bukan saling menjatuhkan. Tapi saling memperbaiki diri kita. Karena firman yang diberikan bagi kita mengubah siapa diri kita. Sehingga kita lihat, oh mana kekurangan saya. Mana kekurangan saya. Kita memperbaiki semuanya. Siapa yang menguatkan? Tuhan yang menguatkan saudara. Karena kalau kita sendiri yang memperbaiki diri kita sendiri tidak akan pernah bisa. Tuhan yang memperbaiki, menguatkan kita dan memberikan kita kemampuan dan akan ikuti apa yang Tuhan mau saudara. Ya, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa. Kenapa dulu kita takut sama Tuhan? Sekarang kita beringas dengan Tuhan. Ya kan dibilangi jangan lakukan yang salah, tetap terus kita buat. Sudah ada firman yang disampaikan, tetap kita langgar. Karena kita tidak tertuju kepada satu hati, satu tujuan. Bersatu kita
Bercerai kita, jangan kawin lagi ya. Lagi viral kawin-kawinan saudara. Ya kan? Seperti gitu saudara. Makanya dikatakan di sini Yeremia, aku akan memberi. Ya, Tuhan akan beri. Beri apa yang terbaik sama kita saudara. Yang Tuhan sediakan tuh yang terbaik. Cuma seringkali kita melihat yang Tuhan mau sediakan sama kita ini sudah terlalu lama tidak kita dapati saudara. Sehingga membuat kita ya udah ogah-ogahan saudara, jangan. Tapi Tuhan berkata, aku akan memberi mereka satu hati dan satu langkah sehingga mereka takut kepadaku. Ya seperti gini ya setiap hari itu kalau Natal gitu kan. Ya kan kalau Natal semua kalau menyanyikan satu baris. Enak ya gitu ya. Satu irama gitu kan. Enak lihat enggak? Kalau kita dalam jemaat seperti pujian tadi, ya. Oh betapa indahnya dan betapa bila saudara enak saudara. Yang ada terjadi apa? Berkat. Berkat jangan masuk ingat uang. Berkat kesehatan oke. Amin. Panjang umur. Ya oke. Apalagi? Ya. Sehat-sehat. Sama dengan panjang umur ya. Apalagi? Damai sejahtera. Apalagi? Bak urapan di kepala Harun. Yang kejanggut dan jubahnya. Enak gak setiap hari turun embun? Apa yang dirasakan? Sejuk saudara. Datang panas Tuhan sudah taruh kesejukan terlebih dahulu saudara. Kalau tiap hari ada embun. Ada kesejukan. Sekalipun setiap hari ada masalah, tetapi ada kesejukan dari Tuhan. Karena apa? Tuhan berikan satu langkah, satu hati. Cari kebenarannya saudara. Hidup dalam perubahan saudara. Kita akan menemukan semua yang telah Tuhan sediakan. Jadi jangan dulu lihat ini dan itu saudara. Tapi yang Tuhan sediakan luar biasa. Tetapi mari kita buka ya di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Tuhan, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna saudara. Jadi kalau kita ada dalam perubahan yang benar-benar sudah berubah, kita tidak serupa lagi dengan dunia ini saudara. Jangan hari ini kita berubah, besok kita dunia. Hari ini di gereja jam segini kita berubah. Iya aja lah, pokoknya iya aja lah. Tapi kita pulang dari sini, kita sama dengan dunia. Tetapi ayat pertama dikatakan bahkan kalau kita mempersembahkan seluruh hidup kita, maka Tuhan yang menjamin hidup kita saudara. Dia akan menyediakan bagi kita. Sekarang permasalahannya, mau tidak kita persembahkan hidup kita? Jangan dulu, nanti aku seperti Ibu Gembala. Bukan saudara. Nanti aku berhenti dari pekerjaanku. Tidak saudara. Persembahkan dulu hidupmu.
Selanjutnya bagiannya Tuhan. Sekalipun engkau bekerja, sekalipun engkau dalam segala aktivitas apapun yang engkau lakukan, persembahkanlah hidupmu sama Tuhan. Supaya di ayat yang kedua ini kita tidak serupa dengan dunia, saudara. Bagian kita bekerja sebagai anak Tuhan. Tuhan arahkan menurut aturannya Tuhan, saudara. Ya, seperti Yohanes Pembaptis bilang sama para prajurit-prajurit ketika mereka datang untuk dibaptis. Kami mau dibaptis. Lalu apa yang harus kami lakukan? Jangan engkau, apa kata Yohanes Pembaptis? Cukupkan gajimu. Jangan engkau korupsi maksudnya gitu kan. Udah dikasih segitu, segitulah. Berarti engkau tetap dalam pekerjaanmu. Tetapi sesuai dengan hidupmu, engkau persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Lakukan semua kewajibanmu untuk Tuhan sekalipun engkau bekerja. Karena engkau sudah mempersembahkan hidupmu sama Tuhan. Sama dengan kita, saudara. Kalau kita mempersembahkan hidup kita sama Tuhan, kita tidak 50-50 dengan Tuhan dan dengan dunia, saudara. Utuh seperti firman Tuhan. Makanya mari kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan tadi, saudara. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat tidak? Bermanfaat, saudara, sangat bermanfaat, saudara, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ingat, kalau kita mencari Tuhan tidak terlepas dengan namanya menasehati. Dikatakan, saudara, dikatakan bahwa bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Jadi kalau kita cari Tuhan, tetap kita akan diperhadapkan dengan menyatakan kesalahan. Kita belum di sorga, saudara. Kita masih di dunia. Itu sebabnya ada kesalahan-kesalahan yang sedang diperbaiki Tuhan dalam hidup kita. Jadi ingat, saudara, bahwa mengenal Tuhan, saudara, kita akan mengenal Tuhan melalui firman yang sudah Tuhan sampaikan bagi kita. Belajarlah ya, merenungkan itu siang dan malam. Supaya tindakan-tindakan kita semakin berhati-hati di dalam Tuhan. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan.